Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu Dewan Guru Wali Kelas MI Rodotul Nasin, hari ini tanggal 30 bulan November tahun 2021 pukul 7:15 malam hari. Saya akan mencoba memberikan sedikit panduan atau tutorial bagaimana cara mengisi rapot digital madrasah atau RDM. Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk rapot RDM ini dilakukan secara semi online. Hal ini tidak berbeda dengan ARD tahun lalu, cuma bedanya untuk RDM ini ada template ya, untuk pengisian menggunakan template. Kalau ARD kemarin tidak ada template, jadi mungkin dalam segi waktu nanti bisa menghemat lebih cepat dari biasanya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk pada menu online-nya. Yang pertama kita masuk pada alamat webnya ya. Kalau ini kebetulan menggunakan server lokal, saya menggunakan wifi di rumah saya, jadi alamatnya menggunakan 192.168, saya ulangi 192.168.1.12.210. kalau nanti ngerjakannya nanti di sekolahan, nanti alamatnya akan berbeda. Jadi kalau ganti wifi pasti ganti alamat. Jadi untuk alamat yang ini nanti saya akan share di kemudian hari, karena saya belum melihat alamat IP wifi nya MI Rodotul Nasin. Kalau ini adalah alamat IP wifi yang saya gunakan di rumah. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita memasukkan ini dulu ya, usernya ini adalah nomor NUPTK, kemudian password. Nah, untuk user dan password ini nanti juga akan saya share, jadi Bapak Ibu guru bisa melihat user dan passwordnya masing-masing. Kebetulan di sini saya menggunakan akun saya sendiri, Wali Kelas 5, jadi saya menggunakan user dan password Wali Kelas 5. Jadi setelah masukkan ini, kemudian kita klik login. Setelah itu nanti kita akan diarahkan pada jendela dashboard atau alamat. Nah, Bapak Ibu di sini terdapat foto. Yang pertama, kalau di situ nanti belum ada foto, bisa Bapak Ibu upload. Caranya adalah dengan cara ini, edit foto ya. Edit foto. Kemudian nanti fotonya dicari, kemudian klik open. Nah, setelah itu nanti akan tampil seperti ini fotonya. Sini nama lengkap, NUPTK lengkap, TTL ada, pendidikan ada. Kemudian Bapak Ibu di sini ada di dashboard ini ada menu mapel ya. Jadi mapel A sampai mapel Z. Di sini panjenengan lihat semua. Nanti jika ada salah satu mapel atau ada beberapa mapel yang belum tercover, silakan Bapak Ibu menghubungi operator lembaga, yaitu saya sendiri, biar nanti saya entry mapel apa yang belum masuk di kelas panjenengan semua. Nah, kebetulan di sini saya adalah Wali Kelas 5. Di sini saya cek jumlah mapelnya sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, pastikan untuk ini status nilai pengetahuan dan keterampilan ini berbunyi belum, karena kita belum mengisi rapot. Kalau nanti sudah ada isinya, misalkan kok belum pernah digunakan kok sudah ada isinya, berarti nanti jenengan hapus kemudian jenengan isi ulang. Nah, pas jadi kalau kita menggunakan pertama kali ini adalah harus kosong. Nah, di sini sebelah sini ada penilaian mata pelajaran PPKN Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS. Ini adalah sesuai dengan daftar list mapel yang ada di dashboard ini, Bapak Ibu nggih. Kalau di sini ada 10 ya nanti di sini 10, kalau di sini ada 15, di sini juga ada 15, kalau di sini ada 9 ya di sini 9. Kebetulan di sini ada jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, berarti di sini juga nanti ada 15.
Nah, kemudian di sini ada tugas tambahan wali kelas. Nah, wali kelas di sini ada data siswa, ada absen siswa, ada catatan siswa sampai pada status nilai. Nah, untuk yang tugas tambahan ini nanti akan saya share video lagi, karena untuk video kali ini kita hanya fokus pada pengintrian nilai ulangan. Nah, jadi di sini dari 15 mapel ini saya contohkan misalkan mapel PPKN. Pertama kita klik ini PPKN ya, ini kita klik, kemudian kita klik yang bawah ini 5A. Pastikan di sini mata pelajarannya adalah sama. Di sini PPKN berarti ini pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Jumlah siswa harus sama. Kebetulan kelas 5 jumlahnya 17. Nah, berarti ini 17. Nanti Bapak Ibu bisa melihat jumlah siswanya, dicek benar apa salah. Kalau misalkan jumlah siswanya seharusnya 12 kok tertulis 10. Nah, berarti nanti ada 2 siswa yang belum tercover. Berarti nanti jenengan bisa menghubungi saya lagi untuk saya upload lagi. Nah, kemudian data ajaran 2021-2022 semesternya semester ganjil. Oke. Nah, di sini ada nisen, nama, dan laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu, setelah jenengan mengklik mata pelajarannya, jenengan lihat yang atas ini. Ya, di sini ada beranda, bobot, pengetahuan, dan keterampilan. Bapak Ibu di sini jenengan hanya fokus pada ini aja, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Yang untuk bobot ini nanti tidak usah karena ini sudah saya isi. Nah, KKF-nya sudah saya masukkan, jadi jenengan tidak usah mengisi ini, jenengan langsung ini aja nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Oke, sekarang kita masuk pada nilai pengetahuan. Di pengetahuan kita klik. Nah, di pengetahuan ini di sini ada 2 Bapak Ibu ya nilainya ya. Yang pertama adalah nilai harian, yang kedua adalah nilai PAS atau PAT. PAS atau ujian semester, kalau PAT adalah ujian kenaikan kelas. Jadi pengetahuan terdapat 2 ini. Kemudian untuk nilai keterampilan di sini terdapat nilai 3 macam. Yang pertama adalah portofolio, yang kedua proyek, dan terakhir unjuk kerja. Kembali lagi pada nilai pengetahuan. Nah, saya lupa di sini ada tombol kirim ya. Tombol kirim ini nanti digunakan ketika Bapak Ibu sudah selesai mengisi baik itu nilai harian, baik itu nilai PAS, baik itu nilai keterampilan. Setelah diisi kemudian klik kirim. Nanti dikirim ini nanti akan masuk di server operator. Nah, kalau nanti sudah masuk di server operator, nanti Bapak Ibu sudah bisa mencetak rapot untuk di print out dan dibagikan kepada siswanya. Oke, sekarang saya contohkan yang pertama. Kita klik pengetahuan dulu ya. Saya akan mencontohkan bagaimana cara mengisi nilai harian. Yang pertama, kita klik yang ini harian. Nah, di sini kita akan ditampilkan di 2 menu. Di 4 menu ya. Yang ini kembali berarti kembali ke menu awal. Tambah berarti menginput nilai secara manual. Upload untuk nilai secara otomatis. Export itu nanti adalah melihat hasilnya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan atau mengentri nilai dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara manual, yang berarti kita klik tambah. Yang kedua dengan cara otomatis. Bagaimana caranya manual dan bagaimana cara otomatis? Berikut contohnya. Misalkan saya akan mengisi nilai manual. Klik tambah. Nah, di sini muncul nama nilai ya. Di sini contoh ya, berarti nilai saya ketik TH1. Nah, karena ini PPKN materi singkatnya. Nah, berhubung di MI itu adalah tematik. Kalau tematik berarti kan mengacu pada semangat pelajaran, maka untuk materinya nanti Bapak Ibu bisa melihat di promesnya masing-masing. Misalkan saya contohkan promes saya sebagai berikut, seperti ini promesnya. Nah, ini ya, ini contoh saja promes kelas 5. Bentar, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Kita lihat promesnya. Di sini promesnya. Jadi untuk apa namanya ini nanti untuk tematik nanti materinya adalah sama.
Jadi materi singkatnya nanti kita isi dengan ini, misalkan organ gerak hewan. Kemudian kita isi nilainya, misalkan nilai ulangan harian 1 ini 80, ini 76, ini 76, 80, ini misal saja ya, seaura ya, 80, 80, 90. Nah, 80, 80, 87, 86, 86, 86, 87, 88, 86, 86, 86. Oke, setelah itu setelah kita mengisi manual seperti ini, kita klik save change. Nah, otomatis nanti di sini akan muncul nilai PH1 siswa tersebut. Jadi untuk mengisi nilai ulangan harian ini harus disesuaikan dengan jumlah tema atau jumlah subtema yang terdapat di dalam materi tersebut. Jadi biasanya untuk template ini nanti biasanya disajikan sebanyak 15 kali ulangan harian. Jadi Bapak Ibu guru nanti kalau dibilang normalnya ya, berarti nanti mengisi nilai ulangan harian itu sesuai dengan jumlah subtema. Nah, saya contohkan misalkan milik saya ini kelas 5 ini terdapat berapa tema ini? Ada tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 dan tema 5. Untuk semester satunya ada tema 5. Setiap tema terdiri dari 3 sub, berarti 3 kali 15 berarti 15 subtema. Berarti nanti ulangan di kelas 5 nanti sebanyak 15 kali. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat jumlah subtema pada masing-masing promesnya. Ini untuk khusus pelajaran tematik. Kalau untuk pelajaran agama bagaimana? Kalau untuk pelajaran agama nanti bisa melihat jumlah babnya. Misalkan dalam satu semester ada 2 bab ya, berarti nanti ulangannya 2 kali, seperti itu ya. Kemudian langkah selanjutnya, berarti setelah PH1 nanti jenengan lagi melakukan klik tambah lagi, melakukan penilaian yang kedua. Berarti di sini nanti kita ketik PH2. Kemudian di sini untuk itu tadi kan yang pertama kan organ gerak hewan, kemudian yang kedua manusia dan lingkungan. Di sini kita ketik manusia dan lingkungan. Nah, lingkungan. Kemudian jenengan isi nilainya si A sampai si Z. Terus bagaimana Pak kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia, apakah materinya sama? Iya, materinya sama. Jadi kalau untuk PH2 di mata pelajaran PPKN adalah manusia dan lingkungan, maka untuk bahasa Indonesia juga sama, manusia dan lingkungan. Kalau matematika adalah manusia dan lingkungan. Kok bisa begitu Pak? Karena ini adalah pelajaran tematik. Berbeda dengan kalau mata pelajaran biasa. Kalau mata pelajaran biasa nanti materinya jelas nggak sama. Jadi ini untuk materi dibuat sama karena ini adalah pelajaran tematik. Begitu dilakukan sampai berapa kali nilai ulangan harian. Kalau jenengan melakukan 15 kali ulangan harian, berarti nanti di sini PH-nya sampai PH1 sampai PH 15. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Oke, sekarang saya hapus. Nah, seperti ini cara hapusnya. Jadi misalkan Bapak Ibu melakukan pengeditan ya, kalau misalkan PH1-nya, saya ulang lagi, kalau PH1-nya nanti ada kok salah, misalkan Abdurrahim nggak 80 Pak, tapi 76, berarti kita klik ini ada tanda pensil ini ya, ini kita klik, kemudian Abdurrahim kita ganti dengan 76, kemudian kita save change. Oke. Nah, maka di sini akan berubah. Terus bagaimana kalau menghapus? Kalau menghapus kita klik ini tanda silang. Jadi kalau silang ini berarti misalkan keulangan harian satunya tadi kok salah entry ya, atau salah apa ya? Salah pengisian angka semuanya, maka dihapus total dengan cara seperti ini. Klik silang kemudian ya atau hapus. Maka otomatis untuk nilai tadi akan hilang semua. Itu untuk penginputan nilai secara manual. Terus yang kedua adalah melakukan pengisian secara otomatis, yaitu dengan cara klik upload. Pertama ya, klik upload. Nah, kemudian di sini ada template Excel, kita klik template Excel atau kita download. Nah, klik ya, download. Nah, kemudian di sini muncul, kita klik OK.
otomatis akan masuk di komputer kita di menu download. Setelah itu kita klik close. Bapak Ibu bisa melihat tanda segitiga ini, tanda panah ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita klik ini folder. Nah, terus di sini template hariannya masuk di sini. Kita pindahkan di dokumen. Di dokumen. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah cara untuk melakukan pengisian secara otomatis. Jadi perbedaannya manual dengan otomatis itu apa? Perbedaannya adalah kalau manual berarti kita harus ngantrinya satu persatu dan itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau otomatis berarti nanti kita hanya mengentri secara offline atau menggunakan Excel, kemudian nanti kalau sudah selesai kita upload. Bedanya adalah kalau kita manual kita harus online, kita harus full online. Kalau otomatis itu nanti kita bisa kerjakan di rumah. Jadi misalkan Bapak Ibu hari ini nggak bisa ngerjakan di sekolahan ya, karena ini sifatnya adalah semi online, jadi harus berkumpul. Bapak Ibu nggak ada halangan misalkan. Nah, jenengan maka yang Anda lakukan adalah jenengan bisa minta tolong teman jenengan untuk download template-nya, kemudian dikerjakan di rumah. Terus nanti ketika ketemu di sekolah nanti tinggal ngupload. Oke, sekarang kita contohkan ini. Ini kita isi yang template tadi ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan, saya akan melakukan penilaian 2 kali misalkan, karena ini contoh. Nah, ini 2 kali. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk tulisan N bila diklik kita buang dulu klik. Nah, sekarang di sini ada PH1, PH2, PH3 sampai PH15. Di sini berarti ulangannya adalah sampai 15 kali. Kebetulan kalau di kelas 5 ini ada 5 tema, masing-masing satu tema terdapat 3 subtema. Berarti kalau 5 tema ada 15 kali nilai ulang harian. Maka saya akan melakukan nilai ulang harian sebanyak 15 kali. Tapi di sekarang ini hanya tutorial, saya akan mencontohkan sebanyak 2 kali ulang harian. Oke, langkah pertama adalah di sini ada nama, ada kelas atau mapel, atau kemudian ada materi. Untuk nama dan materi wajib diisi, untuk kelas mapel ini otomatis. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa untuk download template ini harus dilakukan secara sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri seperti ini. Nah, di sini ada PPKN ya. Jadi PPKN di-download, bahasa Indonesia di-download, matematika di-download, IPA di-download. Berbeda dengan yang RD dulu. Kalau RD dulu itu kan kalau kita dulu PPKN 1 kemudian nanti kita edit menjadi bahasa Indonesia, kita edit menjadi matematika, itu bisa. Kalau di sini untuk ngeditnya saya belum mencoba karena prosedurnya itu adalah semua mapel harus di-download. Jadi kalau nanti panjenengan kepengen mencoba, misalkan miliknya PPKN diedit menjadi bahasa Indonesia, dengan edit silakan kemudian dicoba diupload apakah bisa apa tidak. Kalau bisa ya berarti ya bisa, kalau tidak bisa ya berarti tidak bisa. Tapi di sini saya belum mencoba, tapi saya hanya menyarankan nanti setiap semua mapel ini di-download. Kemudian karena nanti di sini muncul kodenya seperti ini Bapak Ibu ya, kelas mapel 5A pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, seperti ini munculnya seperti ini. Khawatirnya nanti kalau diedit nanti kodenya yang ini nanti itu tidak cocok dengan yang diminta oleh sistem, akhirnya nanti error. Jadi lebih baik enak di-download saja. Nah, di sini nama karena nanti kita melakukan ulangan PH1 maka nilainya harus namanya harus sama dengan ini ya. Ini nama dipilih, klik segitiga, kita klik yang kuning, kemudian pilih segitiga PH1. Nah, kalau PH2 berarti ya sama, ini PH2, kita klik ini kuning, kemudian segitiga, kita pilih PH2, seperti itu ya. Oke, kembali ke sini. PH1 materinya apa? Kita lihat promesnya tadi. Promesnya adalah nih, organ gerak hewan. Saya ketik di sini organ gerak hewan. Organ gerak hewan untuk melacak PPKN. Lalu kita isi nilainya. Misalkan saya mau aja karena nilainya contoh 80 biar cepat. Nah, seperti ini. Oke, saya 80. Kemudian untuk nilai PH2 sama, ini berarti kita klik pilih PH2. Nah, materinya apa Pak? Materinya kita lihat di sini, promesnya tadi manusia dan lingkungan, manusia dan lingkungan.
kemudian di sini nilainya misalkan nilainya 82. Oke, 82. Oke, nah, seperti ini isi semua seret ke sini. Oke, setelah itu kita save. Nah, kita save. Oke, setelah save kemudian kita kembali lagi pada menu yang tadi. Nah, ini ya, langkah selanjutnya kita upload. Di sini karena tadi kalau kita klik ini ya, kali yang ini tadi kita download template, sekarang uploadnya kita klik yang ini, letakkan file atau klik di sini untuk upload. Kita klik yang ini tanda panah ke atas, kemudian kita ambil template yang tadi nah ini ya templatenya, kemudian kita klik open. Nah, pastikan di sini muncul progresnya hijau, kemudian sukses. Nah, sukses ini 2. Kenapa di sini muncul angka 2? Karena saya tadi mengisi 2 kali nilai ulangan harian. Kalau Bapak Ibu tadi mengisi 15 nilai ulangan harian, maka suksesnya nanti akan tertulis 15. Kemudian gagal harus 0, ganda harus 0, statusnya harus dicontreng. Setelah itu kita klik close. Otomatis akan masuk di sini PH1, PH2. Bagaimana cara mengedit kalau ada salah? Misalkan Bima ini 80, tapi mestinya adalah 85. Ya, kita edit ini, kita klik ini. Nah, Bima. Nah, ini menjadi 85. Terus kemudian kita save. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk tutorial yang pertama. Terus bagaimana Pak cara untuk melakukan nilai bahasa Indonesia, matematika sama, caranya sama seperti nilai PPKN untuk nilai ulangan harian. Kemudian bagaimana kalau untuk nilai pas? Ya sama caranya. Pertama kita klik pengetahuan, kemudian pas ya, lakukan secara kalau manual, berarti ini nanti kita langsung kita ketik aja, misalkan nilainya adalah 78, 76, 78 dan seterusnya. Nah, ini kalau manual, kemudian kita simpan. Oke, kemudian caranya kalau menggunakan otomatis juga sama, kita klik upload. Nah, upload ya, kemudian kita download template. Nah, kemudian kita close, kita lihat templatenya, nilai pas kita copy di dokumen. Kalau jenengan ngipi di D ya monggo, terserah. Nah, caranya sama. Nah, caranya sama, yaitu namanya adalah pas 1, kemudian diisi nilainya, nilai pas tadi, kemudian setelah itu disimpan, kemudian di-upload. Nah, caranya sama seperti itu tadi ya. Dan itu juga berlaku untuk nilai keterampilan, portofolio, proyek, unjuk kerja. Bapak Ibu, setelah semuanya terisi, jangan terburu-buru dulu dikirim ya, dicek ulang, dicek lagi, di cross check lagi, mulai dari pengetahuan, nilai harian, nilai pas, kemudian nilai keterampilan, portofolio, proyek, dan unjuk kerja. Kalau sudah selesai semua, maka bisa jenengan kirim. Setelah dikirim nanti masuk di komputer server. Oke Bapak Ibu, ini adalah untuk tutorial season yang pertama, bagaimana cara menginput nilai ulangan harian, nilai pas, nilai portofolio, nilai proyek, dan unjuk kerja. Di pertemuan berikutnya maka saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi menu di tugas tambahan, ada data siswa, absen siswa, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu jalannya pengerjaan rapor di Jalan Madrasah, khususnya di lembaga kita tercinta Emirotul Nasihin Sumber Kayang. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.